Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kita kenal bahwa beliau adalah seorang yang amat sangat tawadhu kepada siapapun itu. Tawadhu adalah rendah diri. Rendah diri bukan berarti kita merendahkan diri kita kepada orang lain, tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain. Kita ingin menunjukkan bahwa kita semuanya sama. Anda seorang DPR, Anda seorang polisi, Anda seorang dosen, Anda menteri, ataupun Anda presiden, semua kita merupakan sama. Yang paling membedakan kita dari orang lain adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa apa yang kita miliki ini, kekuasaan yang kita miliki, jabatan yang kita jabat, harta yang ada pada sekitar kita, ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya adalah titipan. Sesungguhnya harta itu atau anak-anak yang kita miliki di mata Allah Subhanahu wa taala tidak akan berguna suatu ketika nanti. Ingatlah yauma la yanfa'u al-malu walal banun. Ingatlah hari di mana hari itu tidak bermanfaat harta yang kita miliki, jabatan yang kita jabat, atau anak-anak yang kita didik. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang akan masuk surga nanti, salah satunya adalah bagaimanakah dia itu seorang yang tawadhu. Dalam hadis yang lain Rasul menjelaskan ja'alal jannata lil mutawaddi'in. Sesungguhnya surga ini diciptakan atau dijadikan untuk orang-orang yang tawadhu, rendah diri. Sementara ja'alan nar lil mutakabbirin. Sementara neraka nanti yang panas itu, yang membakar, adalah diciptakan untuk orang-orang yang takabur, yang sombong. Sifat yang dimiliki oleh para setan, iblis, jin, mereka adalah orang-orang yang sombong. Karena kesombongan mereka lah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari surganya. Dan disitulah kenapa kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa di akhirat nanti seorang diumpamakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya semut. Ribuan bahkan jutaan orang bertemu satu sama lain, tapi mereka tidak saling sapa, tidak saling kenal. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ayah serta ibunya. Saking mengerikannya, saking dahsyatnya hari tersebut. Dan orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang terhina karena ditendang-tendang disitulah. Mereka terhina oleh Allah Subhanahu wa taala, terhina oleh orang-orang yang ada di mahsyar. Orang yang sombong akan dimatikan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya tidak akan bisa terbuka melihat kanan kiri, sehingga disitulah para pemirsa, orang yang sombong akan ditendang-tendang oleh orang lain. Luqman bin Hakim, salah seorang yang diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, berpesan kepada anak-anaknya, wahai anakku, la tusa'ir khaddaka linnas,
wala tamshi fil ardi maraha. Wahai anak-anakku, janganlah engkau palingkan mukamu dari orang lain. Janganlah sombong kepada orang lain sampai memalingkan mukamu dari orang lain. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian itu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nabi adalah seorang yang tidak pernah sombong di muka bumi ini. Ajarannya sangat indah sekali. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk pertama kali ke surga, karena beliau adalah orang yang pertama masuk surga, ditanyai oleh penjaga surga, siapakah engkau? Kemudian Rasul akan menjawab, Ana Muhammad. Beliau tidak mengatakan saya adalah seorang nabi, saya adalah Rasul, tidak. Tapi saya Muhammad, saya adalah Muhammad. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang tawadhu dimanapun beliau berada. Kemudian dalam hadisnya, malaikat melanjutkan, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Karena engkaulah aku diperintahkan dan aku tidak akan membukakan pintu surga ini kecuali engkau yang pertama dahulu masuk ke surga ini. Beliau adalah seorang yang tawadhu, bahkan ketawadhuannya meskipun di luar sana raja-raja Persia, raja-raja Romawi ketika waktu itu tidur di atas dipan-dipan yang sangat indah, sangat empuk, ditemani oleh selir-selir yang sangat cantik sekali. Tapi beliau seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidur dengan di atas rajutan pelepah kurma yang bila mana beliau bangun maka rajutan tersebut akan terlihat jelas sekali di dalam kulit-kulit beliau. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan kita tentang tawadhu. Innama ana basyarun mithlukum, bahwa sesungguhnya aku merupakan orang seperti kalian. Al-farqu baini wa bainakum yuha ilayya. Yang membedakan aku dan engkau semuanya, bahwa aku adalah dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak. Ini menunjukkan ketawaduannya yang sangat luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang sama. Dalam hadisnya yang lain juga Rasul mengatakan, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya aku adalah hambanya Allah, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, dan rasulnya Allah. Ajlisu kama yajlisul abdu wa akulu kama akulul abd. Aku duduk sama seperti halnya hamba-hamba duduk. Beliau duduk bersampingan dengan Bilal bin Rabah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Padahal waktu itu budak adalah kasta terendah dan beliau duduk bersamanya, menunjukkan bahwa sesungguhnya antara manusia satu dengan manusia yang lain sama. Kita tidak ada perbedaan antara kulit hitam, kulit putih, yang tinggi ataupun yang pendek, yang dari bangsawan ataupun non bangsawan, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan kita yang akan menjadikan kita tinggi di hadapan Allah ataupun rendah di hadapan Allah. Orang yang takwanya tinggi maka di hadapan Allah tentu akan tinggi. Disitulah kenapa didikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang-orang yang tawadhu. Kita ingat Umar bin Khattab
seorang Amirul Mukminin, khalifah yang kedua setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Beliau adalah seorang yang tawadhu. Setelah menaklukkan Persia serta Romawi, bangsa yang dua-duanya adalah kesatria dunia ketika waktu itu, adikdayanya dunia ketika waktu itu, tentara Romawi tiba-tiba datang ke Madinah untuk mensurvei bagaimanakah istana yang dimiliki Umar bin Khattab ketika waktu itu. Bagaimanakah selir-selir Umar bin Khattab yang telah menaklukkan negara kami yang amat sangat besar itu. Tapi terkejutlah tentara Romawi yang datang ke Madinah, karena di Madinah tidak ada istana. Di Madinah hanyalah mempunyai Masjid Nabawi, dan disitulah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, yang disangka mempunyai istana yang begitu megah, istri-istri yang begitu cantik, danyang-danyang yang luar biasa banyak, dan dia salah. Umar bin Khattab hanyalah tidur dengan dengan amparan sajadah di depan Masjid An-Nabawi. Ini menunjukkan ketawaduannya yang begitu luar biasa dahsyat, dan dia sangat tercengang dengan pemandangan itu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian kita bisa mengambil hikmah yang begitu dahsyat, bahwa kita antara pemimpin ataupun yang kita pimpin tetap sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita. Yang harus kita ambil kesimpulan, maka kita harus menjadi orang yang tawadhu, rendah diri di hadapan siapapun, baik itu di hadapan orang yang sama derajatnya dengan kita ataupun orang yang lebih rendah derajatnya dari kita. Ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.